Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Velum Al-Ubudiyah dengan NIM 23205037. Dan saya Dian Amanatuzaro dengan NIM 23205058. Kami dari kelas B, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Kediri. Di sini kami akan menjelaskan tutorial SPSS analisis regresi linear sederhana. Lihat video selanjutnya. Dadah, happy watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen. Tujuannya, analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana: 1. Valid dan reliabel, 2. Normal dan linear. Dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni 1. Membandingkan nilai signifikasi dengan probabilitas 0,05. A. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. B. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. A. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. B. Jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya masuk ke data SPSS-nya, lalu ke bagian Excel. Nah, itu di copy data semuanya ya. Lalu setelah di copy, masuk ke data SPS-nya, disalin di situ. Untuk masuk ke variabel view, untuk variabel namanya diganti variabel X, sedangkan yang kedua itu diganti variabel Y. Untuk desimalnya diganti 0 semuanya. Dan untuk labelnya kita ganti, yang pertama itu kepemimpinan. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua itu kinerja guru. Untuk bagian scale measure itu diganti scale semuanya. Lanjut ke data view. Lalu masuk ke analyze regression linear. Lalu untuk independennya variabel X dimasukkan dan dependennya variabel Y dimasukkan. Klik OK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, output SPSS. Output bagian pertama, variabel entered atau removed. Tabel di atas penjelasannya tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kepemimpinan sebagai independen dan kinerja guru sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode entered. Selanjutnya, model summary. Output bagian kedua model summary, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,463. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,215 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas kepemimpinan terhadap variabel terikat kinerja guru adalah sebesar 21,5%. Selanjutnya, model ANOVA.
Output bagian ketiga ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 13,951 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kepemimpinan X terhadap variabel kinerja guru Y. Selanjutnya yaitu tabel koefisien. Output yang keempat yaitu koefisien. Diketahui nilai konstan sebesar 9,481, sedangkan nilai kepemimpinan B koefisien regresi sebesar 0,438, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 9,481 tambah 0,438X. Persama tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama yaitu konstanta sebesar 9,481, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja guru adalah sebesar 9,481. Yang kedua yaitu koefisien regresi X sebesar 0,438, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kepemimpinan, maka nilai kinerja guru bertambah sebesar 0,438. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya yaitu koefisien atau pembahasan pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikan. Dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan X berpengaruh terhadap variabel kinerja guru. Yang kedua yaitu berdasarkan nilai T. Diketahui nilai T hitung sebesar 3,735 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,008, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan X berpengaruh terhadap variabel kinerja guru Y. Untuk catatannya, cara mencari T tabel yaitu T tabel A per 2 bagi N kurangi K kurangi 1 sama dengan 0,5 bagi 2 dibagi N. N itu tabel data yang pertama, 53 kurangi 1 kurangi 1 jadi 0,25 bagi 51, dapat dinilai dari tabel nilai T tabel yaitu 2008. Saya scroll ke bawah ya, yaitu T 0,25 langsung ke 51 yaitu 2,008. Jadi sesuai dengan tabel catatan itu, T tabelnya sesuai dengan 2,008. Terima kasih.